warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menceritakan kembali buku novel Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, di sini saya, Tokira Aprilia Suryadini, akan membacakan bagian pertama, dan di samping kiri saya ada Muhammad Dimas akan membacakan bagian kedua, dan di samping kiri Dimas ada Deswina yang akan membacakan bagian jadi di sini aku akan menceritakan kembali dari bagian pertama ya. Untuk bagian pertama ini menceritakan tentang Dukuh Paruk yang adalah sebuah desa kecil yang dihuni oleh keturunannya dari Ki Secamenggala, seorang penjahat gitu yang terkenal di masa lalu. Nah, karena kejahatannya itu, Ki Secamenggala ini tuh melarikan diri ke tempat terpencil. Ia pun kemudian mendirikan Dukuh Paruk dan akhirnya dia menetap di sana. Jadi semua orang yang ada di Dukuh Paruk itu tuh adalah keturunan dari Ki Secamenggala. Nah, meskipun dia memiliki masa lalu yang kelam, keturunannya itu tetap menghormatinya sebagai sosok leluhur. Bahkan makam Ki Secamenggala ini tuh dianggap keramat sehingga sering digunakan sebagai tempat untuk memohon restu gitu. Nah, Dukuh Paruk ini tuh dihuni oleh masyarakat yang hidup sederhana, jauh dari kemajuan, dan sangat bergantung pada kepercayaan mistis. Jadi kepercayaan mistis yang diturunkan oleh leluhur-leluhurnya itu tuh masih sangat kental di Dukuh Paruk ini sendiri. Dan salah satu dari adat istiadat yang ada di Dukuh Paruk itu tuh adalah ronggeng ya, by the way. Kemudian di tengah kemarau yang panjang melanda Dukuh Paruk ada 3 anak laki-laki yang salah satunya itu namanya adalah Rasus. Nah, mereka tuh bertemu dengan Serintil, seorang gadis berusia 11 tahun yang sedang merangkai mahkota dari daun nangka gitu di bawah pohon nangka. Nah, saat itu tuh ketiga anak lelaki itu tuh melihat Serintil yang bernari-nari gitu layaknya ronggeng. Serintil itu tuh menari seakan-akan dia itu tuh sudah lihai banget gitu, sudah lihai dalam tarian ronggeng tersebut. Kemudian dari kejauhan kakeknya itu tuh memperlihatkan dengan seksama, dan dia itu tuh kayak mikir bahwa cucunya itu tuh telah kerasukan roh indang, tanda bahwa ia tuh telah ditakdirkan menjadi seorang ronggeng. Nah, kakeknya itu tuh percaya bahwa Serintil itu akan mengembalikan kehormatan Dukuh Paruk sebagai desa ronggeng. By the way, di sana pada saat waktu itu tuh ronggeng itu tuh udah nggak ada lagi di Dukuh Paruk. Jadi itu tuh adalah awal-awal ada seseorang yang suka lagi sama ronggeng, dan itu adalah Serintil, bocah berusia 11 tahun. Nah, namun tragedi besar itu tuh juga melingkupi Serintil. Pada ini kita flashback ke masa lalu ya. Pada saat itu tuh kedua orang tuanya itu meninggal akibat peristiwa keracunan tempe bongkrek yang disebabkan oleh ayahnya sendiri, oleh ayah Serintil gitu maksudnya. Karena pada saat itu yang membuat tempe bongkrek itu tuh adalah ayahnya Serintil. Nah, ketika warga menyadari bahwa tempe tersebut itu beracun, ayahnya Serintil itu merasa bersalah dan memakan tempe itu bersama istrinya hingga keduanya itu tuh meninggal dunia. Nah, tragedi ini tuh tidak hanya meninggalkan luka yang mendalam bagi Serintil, tetapi juga menjadi awal mula kesedihan dan trauma gitu untuk warga Dukuh Paruk sendiri. Nah, kejadian tempe bongkrek ini tuh kan tidak hanya merenggut nyawa orang tua Serintil aja, tetapi juga menimbulkan trauma yang mendalam bagi Rasus. Ingat kan Rasus yang udah dijelaskan tadi. Nah, ia menyaksikan sendiri kematian ibunya akibat tempe bongkrek tersebut. Bagi Rasus, tragedi ini tuh tidak hanya melibatkan kehilangan, tetapi juga meninggalkan misteri yang mendalam, terutama mengenai ibunya yang tidak pernah kembali. Jadi pada saat ibunya itu tuh keracun dan ibunya itu dibawa oleh mantri gitu. Tetapi sampai saat ini ibunya tuh belum dikembalikan oleh mantri tersebut. Dan Rasus itu mempunyai 2 pikiran. Yang pertama, ibunya itu tuh sudah meninggal dan mayatnya sudah tidak tahu kemana. Kemudian kalau yang kedua itu tuh ibunya sudah bahagia bersama mantri yang membawanya. Nah, dalam
tragedi ini, Serintil yang masih bayi itu diasuh oleh kakeknya. Sementara itu Rasus yang masih kecil berhasil selamat dari keracunan tempe bongkrek berkat tindakan neneknya yang mengubur tubuhnya di pasir hingga hanya menyisakan kepala. Nah, peristiwa ini tuh memperkuat kepercayaan warga dalam segala hal di Dukuh Paruk. Dalam segala hal di Dukuh Paruk itu jadi masih dikendaliin oleh mistis gitu. Nah, mereka percaya bahwa tragedi ini tuh adalah kutukan dari Ki Secamenggala karena mereka tuh sudah melupakan kayak sesajen yang kayak gitu terhadap leluhur gitu, jadi lupa hormat gitu sama leluhur. Nah, seiring berjalannya waktu, Serintil tuh tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik gitu ya, dan berbakat dalam ronggengnya. Kemudian kakeknya itu tuh membawa Serintil kepada dukun yang ada di desa itu. Nah, dia itu tuh adalah seorang dukun ronggeng di Dukuh Paruk. Nah, dukun ini tuh bertugas untuk mendidik dan mempersiapkan Serintil untuk menjadi ronggeng sejati. Ia tidak hanya mengajarkan tarian ronggeng gitu, tetapi juga melakukan ritual-ritual gitu. Nah, seperti ya gitulah pokoknya untuk meningkatkan daya tariknya Serintil gitu sebagai seorang ronggeng kan. Nah, terus ada syarat terakhir yang harus dipenuhi oleh Serintil. Oh iya, by the way, ada kayak mandi gitu kan. Syaratnya itu ada kayak mandi di depan makamnya Ki Secamenggala gitu. Jadi supaya kayak minta restu gitu kan. Nah, kemudian untuk syarat terakhir menjadi seorang ronggeng, adalah tradisi buka kelambu, yaitu melelang keperawaan Serintil kepada laki-laki yang bisa membayar yang paling tinggi. Nah, tradisi ini tuh dianggap sebagai simbolis penerimaan Serintil sebagai ronggeng sejati dalam masyarakat. Laki-laki yang memenangkan buka kelambu Serintil itu tuh bukan Rasus, melainkan seorang orang kaya dari desa tetangga. Nah, peristiwa ini tuh menimbulkan konflik emosional bagi Rasus. Jadi Rasus tuh di sini tuh melihat Serintil itu sebagai sosok ibunya gitu ya kan. Rasus ini tuh merasa marah dan kecewa karena tidak bisa melindungi Serintil dari tradisi yang ia anggap merendahkan. Di sisi lain, Serintil menerima nasibnya dengan pasrah, meyakini bahwa itu tuh adalah bagian dari takdirnya untuk membanggakan kakeknya dan mengembalikan kehormatan Dukuh Paruk sebagai desa ronggeng, karena memang kan sudah tidak ada ronggeng lagi selama beberapa apa, tetapi kan adanya ronggeng itu tuh muncul karena Serintil gitu penerus gitu ya. Nah, setelah resmi menjadi ronggeng, Serintil mulai dikenal luas sebagai penari yang berbakat dan penuh pesona. Kehidupan barunya itu tuh dipenuhi dengan pujian dan perhatian gitu dari warga desa, mau laki-laki ataupun perempuan. Kemudian dari luar desa juga ada ya. Serintil itu menjadi simbol kehormatan Dukuh Paruk. Tetapi di balik semua itu, ia kehilangan kebebasannya sebagai ya seorang anak-anak gitu, sebagai remaja. Kehidupannya itu tuh kini sepenuhnya diatur oleh dukun yang mengajarkan dia dan istrinya dan istri dari dukun tersebut. Nah, Rasus yang merasa tidak tahan melihat Serintil itu tuh menjadi milik masyarakat gitu, memutuskan untuk pergi meninggalkan Dukuh Paruk. Nah, bagi Rasus, Serintil ini tuh bukan gadis kecil lagi yang ia kenal, tetapi menjadi pengingat akan ibundanya yang selalu membuat hatinya itu bergejolak. Rasus merasa perlu mencari kehidupan yang baru, yang jauh dari tradisi Dukuh Paruk yang membebaninya. Nah, ia memulai hidup baru di desa Dawuan dengan menjual singkong. Di sana, Rasus bertemu dengan seorang sersan bersama Slamet yang menawarkannya untuk bergabung menjadi tentara. Nah, Rasus pun menerima tawaran tersebut. Kemudian Rasus itu kembali lagi ke desa Dukuh Paruk ya sebagai seorang tentara untuk menangani kasus perampokan yang membahayakan Serintil. Dalam pertemuan mereka, Serintil itu mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan kehidupan sebagai ronggeng dan menikah dengan Rasus. Namun Rasus menolak usulan itu. Ia merasa bahwa ia dan Serintil itu tuh sudah berada dalam jalur hidup yang berbeda. Jadi
kayak gak bisa bersama gitu, dan perasaan cinta yang ia miliki itu terhadap Serintil itu tuh bercampur dengan rasa kehilangan dan luka dari masa lalu. Ingat sama ibundanya ya Rasus ini tuh. Nah, pada akhirnya Rasus tuh memilih untuk kembali meninggalkan Dukuh Paruk dan menjalani kehidupannya sebagai seorang tentara. Sementara itu, Serintil tetap tinggal di desa Dukuh Paruk, menjalani takdirnya sebagai seorang ronggeng yang terikat dengan tradisi desa. Segitu aja mungkin dari aku. Terima kasih. Saya menceritakan kembali novel yang mengungkapkan Paruk kedua. Dalam cerita ini diawali cerita bagaimana suasana pagi di Dukuh Paruk terasa bagai sederhana tentang alam desa yang masih alami dan penting dalam kehidupan warga. Tapi di balik semua ini mulai terlihat perubahan kecil yang pelan-pelan mengubah desa ini. Salah satu adalah Serintil yang jadi ronggeng. Sebagai ronggeng jadi kebanggaan warga, apalagi dianggap membawa kembali kejayaan Dukuh ini sendiri sebenarnya mulai merasa kehidupan kosong. Pelan-pelan sebagai ronggeng yang dianggap mulia oleh orang lain ternyata bikin merasa dia terjebak. Cerita bab kedua lebih banyak fokus si Serintil yang tiba-tiba jatuh sakit, tubuhnya melemahkan, pucat dia menghilangkan semangat buat hidup keluarga, terutama Nyai Kasih berusaha merawat dia. Tetangga seperti tampilan juga sering datang membawa makanan menghiburi Serintil. Ada momen yang bikin Serintil banyak menurung, yang waktu tampilan bawa bayi kecil Koder buat main ke rumah Serintil. Bayi ini yang jadi pengingat buat bahwa ada kebahagiaan sederhana kemungkinan selama ini dihilangkan hidup dari Serintil yang mulai sederhana, betah capeknya hidup dia selama sebagai ronggeng. Terus di bab cerita bagaimana Serintil mensembuhkan kembali kebahagiaan jadi ronggeng, tapi ternyata hidup sebagai ronggeng gak cukup. Soal nari nyanyi seseorang yang dari mulia manfaat Serintil yang kepentingan mereka. Ada tokoh penting yang mengajak Serintil buat tampil di acara mereka, bahkan sampai dipakai buat anggaran politik. Serintil awalnya cuma pengen membanggakan desa, tapi sekarang dia mulia merasa hidup gak lagi punya kendala dalam hati. Dia merasa semua ini bikin dia jatuh dari sendiri. Bab 4 diceritakan pindah ke Raus. Temannya Serintil, Raus, yang sekarang udah jadi tentara, mulai mempunyai kehidupan baru luar Dukuh Paruk. Tapi meskipun kehidupan berubah, masih sering memikirkan Serintil. Di satu ini Raus merasakan bersalah karena meninggalkan Serintil, tapi di sisi Serintil yang dia juga kecewa sama keadaan Serintil yang menurut gak bisa lepas dari tradisi. Raus campuran aduk antara rindu sama Serintil dan juga tahu kalau jalan hidup mereka udah pada beda. Di bab terakhir akhirnya Serintil memutuskan buat ke Dukuh Paruk, merasakan capek banget sama kehidupan di luar desa yang penuh tertekan. Tapi ternyata pulangnya dia Dukuh Paruk bikin Serintil penuh bahagia dan masih merasakan kayak gagal hidup penuh luka batin. Di desa Serintil mencoba memulai sederhana lagi, tapi sadar kalau kehidupan sebagai ronggeng udah banyak hal yang berubah. Meskipun gitu tetap berusaha menerima takdir sebagai tradisi desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Deswina. Di sini saya akan menceritakan buku yang berjudul Lentera Biang Lala. Bab 1 yaitu menceritakan tentang Dukuh Paruk yang mengalami kebakaran pada tahun 1965. Dan waktu itu warga di sana sangat sedih dan ketakutan, dan ada rumah yang tersisa, yaitu seorang nenek-nenek yang hidup sendiri. Warga pun membantu sang nenek, dan nenek itu berkata yaitu Rasus itu adalah sang cucu. Rasus adalah seorang tentara, tetapi
ia pulang kampung ke desa Dukuh Paruk. Karena merindukan neneknya dan ingin menjenguk neneknya, setelah di desa itu melihat nenek yang sudah sekarat. Tidak lama setelah Rasus datang, neneknya meninggal dunia. Kemudian Rasus dikasih perintah oleh kakek Sirintil untuk membebaskannya Sirintil dari penjara. Kemudian Rasus menjalankan perintahnya meskipun dengan berat hati. Rasus berusaha mencari Sirintil lalu menemukan penjara itu. Kemudian mereka berdua bertemu, tetapi mereka tidak berbicara satu sama lain. Pada akhirnya Rasus pun tidak dapat membebaskan Sirintil dan memilih untuk melanjutkan pekerjaan sebagai tentara. Bab 2 menceritakan tentang di Dukuh Paruk, Sirintil kembali setelah lama menghilang, membawa kenangan pahit, yaitu dari tahun 1965. Hubungannya dengan Gorde, anaknya, tapi perlahan pulih meski awalnya terasa asing. Ketika Nyai Kartareja meminta untuk menerima lamaran dari Marsus, Sirintil menolak keras. Mersusi mencoba memaksa, tetapi rencananya gagal. Sirintil akhirnya dikirim pulang. Tamir dan Dining pun, pemuda dari Jakarta, mencari Sirintil dan menolak mereka dengan sikap dingin. Sirintil tetap menjadi simbol ketabahan meski dihantui oleh luka masa lalunya dengan ketidakadilan yang kunjung usai. Bab 3 menceritakan tentang anak-anak Sakum bermain ceria di Dukuh Paruk. Mengingat Sirintil hidup yang berayun antara hitam dan putih, kehidupan pendukuhan berubah saat Sirintil menghadiri rapat ganti rugi. Kana dan Gorde bertemu Bajus dari Jakarta yang menunjukkan perhatian meski dihantui masa lalunya. Rasus pulang saat cuti dan bertemu Sirintil, menimbulkan harapan warga agar mereka bersatu. Dan Sirintil membicara soal pernikahan. Rasus memilih pergi lebih awal, meminta Sirintil dijaga dan tak kembali menjadi ronggeng. Bab 4 menceritakan tentang pada tahun 1970 proyek irigasi mengubah Dukuh Paruk. Sementara hubungan Sirintil dengan Bajus berakhir tragis. Bajus memaksa Sirintil melayani seorang pejabat demi keuntungannya, menghancurkan secara mental Sirintil. Kembali ke Dukuh Paruk seperti mayat hidup, kehilangan jiwa dan kemanusiaannya. Dan Rasus pun pulang dan menemukan Sirintil dalam kondisi yang mengesankan, dengan tekad kuat dan merawat dan membawa Sirintil ke rumah sakit. Rasus pun tanggung jawab dan menolongnya, memulihkan Sirintil sekaligus membantu Dukuh Paruk menemukan arah hidup yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf ya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.